bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membuat tugas tentang penjelasan kompani sekolah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Maksim Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Gipan Rafikan Tuani. Nama saya Nizar Azam Maradona, SMP pertama. Ruang Guru adalah sebuah perusahaan teknologi pendidikan asal Indonesia yang menyediakan layanan belajar berbasis aplikasi dan website. Melalui Ruang Guru, siswa guru maupun orang tua bisa mengakses berbagai materi pembelajaran, latihan soal video belajar, bimbingan belajar online, hingga konsultasi dengan tutor secara real time. Ruang Guru memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya sebagai platform belajar online, menyediakan video pembelajaran interaktif dari SD, SMP, SMA hingga persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Sebagai tempat bimbingan belajar digital, siswa bisa mengikuti kelas intensif, tryout online, dan pendalaman materi. Menyediakan layanan les privat online, siswa dapat memilih guru privat sesuai kebutuhan. Fasilitas manajemen sekolah, tersedia layanan learning management system untuk sekolah dan instansi pendidikan, memberikan akses belajar fleksibel, bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi atau web. Cara kerja Ruang Guru cukup sederhana. 1. Pengguna mendaftar. Siswa, guru, atau orang tua membuat akun di aplikasi atau web Ruang Guru. 2. Pilih layanan, siswa bisa memilih paket belajar, misalnya ruang belajar, ruang les, ruang kelas, ruang uji, dan lain-lain. 3. Akses materi, siswa bisa menonton video pembelajaran, mengerjakan tulis, atau mengikuti kelas live. 4. Interaksi dengan tutor melalui fitur chat atau video call. Siswa dapat bertanya langsung pada guru. 5. Evaluasi belajar, tersedia latihan soal, pembahasan, hingga laporan perkembangan belajar siswa. 6. Fleksibel, semua bisa diakses secara online tanpa harus datang ke tempat bimbel fisik. Ruang Lokasek adalah ruang kerja yang disediakan khusus wakil kepala sekolah di suatu sekolah. Wakil kepala sekolah adalah pejabat struktural di bawah kepala sekolah yang bertugas membantu kepala sekolah dalam mengelola berbagai bidang, misalnya lokasi kurikulum, lokasi lokasi humas. Lokasi cukup banyak sih, spesifik setiap wakil kepala sekolah biasanya memiliki ruang khusus sendiri agar dapat menjalankan fungsi administrasi dan koordinasi. Fungsi ruang Lokasek antara lain: 1. Sebagai tempat kerja, mengelola administrasi sesuai bidang kurikulum, penguasaan sastra, dan 2. Sebagai pusat koordinasi, menerima guru, siswa, orang tua, atau tamu yang ingin koordinasi terkait bidang Lokasek. 3. Sebagai tempat menyimpan dokumen, menyimpan arsip, data, dan berkas penting sesuai target tugas Lokasek. 4. Sebagai ruang pengambilan keputusan, digunakan untuk diskusi internal, rapat kecil, maupun konsultasi. 5. Sebagai pendukung manajemen sekolah, membantu kelancaran operasional sekolah sesuai bidang masing-masing. Cara kerja ruang Lokasek terlepas dari fungsi wakil kepala sekolah itu sendiri, yaitu 1. Mengatur kegiatan harian, misalnya Lokasek kurikulum mengatur jadwal pelajaran, Lokasek siswaan mengatur kegiatan OSIS. 2. Tempat koordinasi, guru atau siswa datang ke ruang Lokasek untuk membicarakan hal tertentu. 3. Pengelolaan administrasi, mengarsipkan dokumen, membuat laporan, dan
kepala sekolah. 4. Monitoring dan evaluasi. Wakasek menggunakan ruangnya untuk memantau pelaksanaan program dan melakukan evaluasi. 5. Koordinasi dengan kepala sekolah. Ruang Wakasek juga berfungsi sebagai jembatan antara kepala sekolah dengan guru atau siswa. Apa itu ruang kepala sekolah? Ruang kepala sekolah dan ruang gapsek adalah ruang kerja yang disediakan khusus untuk kepala sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ruangan ini biasanya menjadi pusat kendali manajemen sekolah, sekaligus tempat kepala sekolah bekerja, maupun mengambil keputusan penting. Fungsi utama ruang gapsek antara lain sebagai pusat kepemimpinan, kepala sekolah mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya sekolah. Sebagai ruang kerja pribadi untuk menyelesaikan administrasi laporan dan surat menyurat resmi. Sebagai ruang koordinasi, tempat menerima guru, staf, siswa, orang tua, atau murid atau tamu dari luar sekolah. Sebagai ruang penyimpanan dokumen penting seperti arsip, laporan, data sekolah, dan dokumen rahasia. Sebagai simbol kepemimpinan, menunjukkan kewibawaan kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Cara kerja ruang kepala sekolah. Cara kerja ruang gapsek berkaitan dengan berkaitan erat dengan fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai manajer, administrator, supervisor, pemimpin, dan edukator. Pola kerjanya antara lain: 1. Mengelola administrasi sekolah. Kepala sekolah menggunakan ruangannya untuk menandatangani dokumen, membuat kebijakan, dan mengatur surat resmi. 2. Koordinasi dengan guru dan staf. Guru atau wakasek datang ke ruang gapsek untuk membicarakan program, masalah, atau kegiatan sekolah. 3. Menerima tamu. Orang tua siswa, komite sekolah, atau pihak luar dapat bertemu kepala sekolah di ruang gapsek. 4. Pengambilan keputusan. Kebijakan penting biasanya diputuskan di ruang kepala sekolah. 5. Monitoring dan evaluasi. Kepala sekolah menggunakan ruangannya untuk memantau program sekolah dan mengevaluasi hasilnya. Ruang keuangan adalah ruang kerja staf keuangan atau bendahara sekolah yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas keuangan di sekolah. Ruangan ini menjadi pusat pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan baik berasal dari dana BOS, bantuan operasi nasional sekolah, sumbangan orang tua, maupun sumber dana lain. Fungsi ruang keuangan di sekolah meliputi tempat pengelolaan keuangan, mencatat penyimpanan, dan mengatur aliran dana di sekolah. Tempat administrasi keuangan, menyusun laporan, kwitansi, nota, dan dokumen keuangan lainnya. Tempat penyimpanan dokumen keuangan, arsip pembayaran, buku kas, laporan BOS, dan dokumen penting lainnya. Tempat pelayanan transaksi, misalnya pembayaran SPP jika ada, honor guru, atau pengeluaran kegiatan sekolah. Pusat pengawasan keuangan, memantau agar pengguna dana sesuai aturan dan transparan. Cara kerja ruang keuangan dapat digambarkan dalam beberapa aktivitas berikut. 1. Pencatatan. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat secara teratur dalam buku kas atau sistem komputer. Pengelolaan dana. Bendahara mengatur alokasi dana sesuai kebutuhan sekolah, misalnya untuk gaji, sarana prasarana, kegiatan siswa. 3. Transaksi keuangan. Ruang keuangan melayani transaksi pembayaran, penerimaan dana, atau pencairan anggaran. 4. Penyimpanan dokumen, bukti pembayaran, kwitansi, nota, dan laporan disimpan rapi sebagai arsip. 5. Pelaporan staf keuangan, membuat laporan rutin, bulanan, semester, tahunan untuk kepala sekolah, komite sekolah, atau dinas pendidikan. 6. Koordinasi bekerja sama dengan kepala sekolah dan wakasek dalam
pajak, pegawai, administrasi sekolah, staff PU yang digunakan untuk mengolah sebagai kegiatan administrasi sekolah baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Ruangan ini biasa menjadi pusat administrasi sekolah, tempat keluar masuk surat nasib dan dokumen penting. Pusat administrasi sekolah pengolahan surat menyurat arsip buku hidup siswa, data guru dan pegawai. Tempat pelayanan melayani kebutuhan informasi sekolah, guru, siswa, orang tua maupun pihak luar. Misal surat keterangan organisasi jasa SMP dan pengolahan dokumen menyimpan dokumen penting seperti par, kredit, data, pegawai, interaktif, dan surat resmi. Penduduk sekolah, kepala sekolah menjadi kepala sekolah dalam surat informasi sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Pengumuman internal dan eksternal menjadi jalur komunikasi resmi sekolah dengan pihak luar melalui surat atau dokumen resmi. 1. Pemerintah dan penerima surat KPU menerima surat masuk dari dinas siswa atau pihak luar serta mengirim surat keluar sesuai arahan. Pengarsipan semua dokumen penting disiapkan secara rapi, manual maupun digital. Pelayanan administrasi siswa membuat surat keterangan pengurus administrasi, data nilai ijazah atau kebutuhan administrasi lainnya. Pelayanan administrasi guru, staf, dan pengolahan SK, generasi data, pengawaian hingga pencarian gaji jika hubung dengan keuangan. Koordinasi dengan kepala sekolah, tiap surat masuk lapor atau data penting dilaporkan kepada kepala sekolah, memberikan layanan informasi sekolah, siswa orang atau orang tua pihak luar biasa dapat ke ruang PU untuk mendapatkan informasi resmi sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.